Tuh, langsung. Semakin hari, tindak kriminal seolah tak pernah reda dari berita di berbagai media. Dari kasus begal, penipuan, sampai penjamretan marak terjadi di hampir semua tempat. Tetapi tak hanya itu saja. Ada satu kejahatan yang nyaris tak pernah disadari oleh para korban. Geser tas. Ya, kejahatan yang satu ini kini sering terjadi di tempat-tempat umum dan ramai. Sebenarnya, bagaimana modus operandi para pelaku geser tas? Kali ini, kami akan menguak rahasianya. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Kami bertemu dengan Bugi, pelaku kejahatan geser tas yang telah menjalankan aksinya selama 4 tahun belakangan. Mengaku terdesak akibat faktor ekonomi, awalnya Bugi hanya mengikuti ajakan dari teman-temannya untuk melakukan kejahatan ini. Karena lagi keadaan itu lalu saya diajak sama teman, dijelaskan ini kerjaan lu begini. Ya udah saya ikut untuk masuk tim geser tas. Dalam modusnya, para pelaku geser tas ini tak pernah sendirian ketika melakukan kejahatan. Bugi menyebut minimal ada 3 orang yang bekerja sama. Satu sebagai pengalih perhatian korban, yang kedua sebagai eksekutor, dan ketiga sebagai penerima tas. Tetapi sebelumnya, mereka benar-benar memperhatikan penampilan mereka agar tak mencolok. Selain itu ya harus benar-benar kita penampilan juga nggak sampai harus mencurigakan gitu, supaya orang-orang juga melihat kita sebagai penjahat gitu ya. Jadi ya harus benar-benar dijaga juga penampilan. Selain itu, mereka juga akan memastikan siapa yang akan dipilih sebagai korban. Biasanya mereka akan melihat gelagat dari incarannya tersebut. Kebanyakan ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu yang bawa anaknya. Nanti ya dari situ saya ngegambar gitu. Ini orang gimana nih, dia orangnya gampangan gak? Nanti dari situ saya gerak. Kalau sudah dia lengah, baru saya beraksi. Macam kayak orang yang gak pernah keramaian, dia bingung. Nah dari situ nanti saya alihin, pasti saya langsung gerak cepat. Tak hanya mereka yang terlihat canggung di keramaian, Bugi juga menyasar mereka yang terlihat sibuk dengan gawainya. Posisinya mungkin dia lagi duduk, lalu dia main handphone, nanti saya yang ngalihin. Melakukan kejahatan di tempat umum tentu punya resiko yang besar. Oleh karena itu, sebelum melakukan aksinya, ada kode-kode khusus dari pelaku geser tas ini. Semua itu dilakukan agar tidak memancing perhatian baik dari sasaran ataupun orang di sekitarnya. Salah satunya adalah GM atau gambar masuk. Artinya, ada target yang terlihat. Setelah itu, mereka menggunakan kode angka untuk menjalankan aksinya. Ngumpul dulu, pas ngumpul 4. Kalau 4 itu ya harus ngambil posisi masing-masing. Nah kalau angka 3 itu harus siap-siap pengalihan. Nah kalau untuk kode 2 harus benar-benar sigap untuk geser tas. Nah kode 1, nah itu udah pasti harus dioper langsung diambil. Strategi Bugi dan komplotannya terbilang sangatlah apik. Tak jarang para korban baru menyadari tasnya hilang setelah para pelaku kabur dari lokasi. Sang pelaku sangat jeli melihat kelengahan korban sehingga para korban tak sadar saat pelaku melancarkan aksinya. Salah satunya adalah Guntur. Ia kehilangan tas beserta uang sebesar 7 juta saat dirinya sedang makan bersama rekan kerjanya.
Di CCTV itu diliatin pas kita lagi makan, ada 2 orang datang, terus dia duduk di belakang saya. Satu di belakang saya, mereka berhadapan-hadapan juga kan. Nah, salah satu dari pelaku yang di belakang saya persis, dia naruh tasnya di belakang tas saya. Menurut security ya, dia ngetes respon saya. Jadi dia ngambil tasnya, terus pergi. Terus tasnya dikasih ke temennya yang di depannya, terus dia datang lagi tuh. Saya udah nggak bawa tas, duduk lagi di belakang saya, terus ngambil tas saya. Tak hanya Guntur, Aang Aryesta juga mengalami hal serupa saat dirinya sedang pergi bersama keluarga. Saat menunggu kereta datang, para pelaku mengambil tas Aang tanpa ada yang menyadari. Pas di stasiun itu kita tuh lagi duduk nunggu di kursi penumpang gitu kan, kursi tunggu. Tas itu kan banyak yang dibawa, ada sekitar mungkin 3 atau tiga tas itu aku taruh di bawah, sedangkan aku duduknya di atas gini. Pas mau naik kereta, pas keretanya datang itu kan kita agak buru-buru tuh ya. Pas kita lihat kok, loh ini tas kenapa yang tadinya 3 ini jadi cuman 2 gitu. Tapi mau gimana ya, mau lapor atau mau bergerak itu kan keburu keretanya udah jalan ya. Jadi ya udahlah ya, dibawa aja. Beruntung tak ada barang berharga dalam tas yang hilang tersebut. Nah, untung aja ada tas yang isi kayak barang-barang berharga kayak dompet, terus handphone itu aku pegang aja nih di pangkuan gitu. Nah, yang di kereta itu kita periksa ini tas apa tadi yang ke bawah. Ternyata itu tas yang isinya cemilannya anak-anak sama baju-baju kotor. Ya, Bugi mengaku sering mendapatkan isi tas yang tak sesuai harapannya. Selain tak pernah memandang merek tas, Bugi dan komplotannya seringkali beraksi karena melihat kesempatan yang ada. Teman saya jalan, lalu ada tiba-tiba ada mas-mas bawa tas, ya, entah itu sama keluarganya. Ya saya beraksi, berhasil itu tas saya geser, saya dapet, nggak taunya ya kosong gitu. Ya itu isinya paling ya pakaian dan barang-barang seperti kayak sabun, sikat gigi, ya. Meski begitu, jika sedang beruntung, Bugi bahkan pernah mendapatkan puluhan juta hanya dalam satu aksinya. Hasilnya benar-benar menghasilkan. Di dalam itu ada duit sekitar 30 sampai 50 juta. Semua hasilnya akan dibagi rata sesuai jumlah komplotannya saat itu. Meski mengaku tidak setiap hari menjalankan aksinya, Bugi biasanya akan berhenti beberapa saat sebelum melakukan kejahatan serupa. Tapi yang jelas, dia belum berniat untuk berhenti melakukan kejahatan ini. Kalau sudah berhasil, lihat seminggu 2 minggu, kalau memang nggak ada berita-berita yang sudah terjadi gitu, ya pasti akan kembali. Ya, tindak kejahatan memang dapat terjadi dimanapun, kapanpun, terhadap siapapun. Pastikan tas Anda berada di tempat aman dan dalam jangkauan saat beraktivitas, karena pelaku mungkin sedang mengincar Anda.